Chapter 317 Sagot vs Malaikat Dewa. TL oleh Bagelson. Xiao Hu terkikik. Mengapa saya harus khawatir? Saya tidak. Bahkan jika Anda dan Qian Renshui sama-sama dewa, Anda memiliki roh kembar sebelum Anda menjadi dewa dan dia tidak bisa mengalahkan Anda saat itu. Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Aku tidak pernah khawatir kamu akan kalah darinya. Aku hanya ingin menjagamu agar kamu tidak terpikat olehnya. Aku ingat, dalam ingatannya, bersamamu. Pada titik ini Xiao Hu tidak bisa menahan mukanya. Tang San berbisik, denganku apa? Xiao Hu dengan lembut memukul dadanya. Kamu busuk. Saya tidak berbicara. Hal itu terlalu memalukan. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir. Bukankah saya mengatakannya pada warisan saya? Keperawanan saya hanya untuk Xiao Hu. Hal memalukan semacam itu secara alami hanya bisa dilakukan dengan Xiao Hu-ku. Apakah saya benar? Yang mengejutkan Tang San, meskipun wajah menawan Xiao Hu semerah apel matang, dia benar-benar menatap Tang San dengan serius dan mengangguk. Dia benar-benar terlihat sangat imut. Bahkan kemauan kuat Tang San tidak bisa mencegah gelombang pasang cinta, dan dia menciumnya dengan keras. Qian Renshui melayang dengan tenang di udara. Pakaian malaikatnya telah berubah menjadi emas tua, kekuatan terusan Fire yang murni. Dia sudah melihat bintang jatuh biru keemasan di kejauhan. Ketika makhluk laut melihat warna biru keemasan mereka hanya bisa membungkuk, apalagi melihat apapun di dalamnya. Tapi sebagai dewa juga, Qian Renshui bisa dengan jelas melihat Tang San menundukkan kepalanya untuk mencium gadis di pelukannya di dalam bundel cahaya biru keemasan itu. Semacam perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hati Qian Renshui. Perasaan ini punya nama, kecemburuan. Menggenggam pedang malaikat suci dengan erat di tangan kanannya, kegugupan yang awalnya dia rasakan karena pertarungan dewa yang membayangi benar-benar digantikan oleh kemarahan yang ditimbulkan oleh kecemburuan. Teriakan panjang keluar dari mulut Qian Renshui. Terusan Fire yang dia serap ke sekelilingnya dan sudah meresap ke dalam pakaian malaikat meledak. Pedang malaikat suci menunjuk ke arah Tang San, perasaan divinenya langsung meledak. Gelombang dahsyat langsung naik ke seluruh permukaan laut. Bahkan mencium Xiao Hu, Tang San merasakan ancaman besar dari Qian Renshui. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan tangan kanannya dan Xiao Hu ditarik ke dalam Wishful 100 Treasure Spurse miliknya. Ini adalah opsi teraman, dengan perlindungan ganda dari Wishful 100 Treasure Spurse dan kekuatan sagotnya, Qian Renshui tidak bisa menyakiti Xiao Hu tidak peduli seberapa kuat dia. Tentu saja, Xiao Hu masih bisa melihat dengan jelas seluruh pertempuran dari dalam Wishful 100 Treasure Spurse melalui koneksi indera ilahi mereka, dan juga melihatnya dari sudut pandang Tang San. Menyikat tangan kanannya ke dahinya, sagot trident muncul entah dari mana di telapak tangannya. Cahaya biru keemasan yang kuat meledak, perasaan ilahi sagot bergulir seperti gelombang yang mengamuk, dengan kaku memaksa perasaan ilahi Qian Renshui keluar dari jangkauan lautan. Sebagai sagot, dia adalah pelindung lautan, dan Tang San tidak akan membiarkan perasaan ilahi Qian Renshui membahayakan makhluk di dalamnya. Tatapan Qian Renshui mengeras, mundur dengan cepat saat dia melayang di udara. Alih-alih bersaing dengan Tang San dalam arti ilahi, dia menjauh dari musuh untuk menargetkan kelemahannya. Dia menembak mundur lebih dari 10 km seperti sambaran petir. Dia tentu saja punya alasannya sendiri. Melawan sagot di lautan jelas tidak menguntungkannya. Hari-hari ini, Qian Renshui tidak hanya mengembangkan setiap kemampuan ilahi utama dari Dewa Malaikat, pada saat yang sama dia juga memikirkan dengan baik beberapa pertempurannya dengan Tang San di masa lalu, mencari alasan mengapa dia tidak dapat membunuhnya meskipun memiliki kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Saat dia memikirkannya dengan serius, dia menemukan bahwa Tang San mengeksploitasi semua jenis keuntungan. Apakah menggunakan hutan di hutan besar Stardow atau bumi nanti, dia selalu bisa melarikan diri pada saat-saat genting. Dan dalam hal ini, dia jauh lebih buruk darinya. Hanya mengandalkan kekuatan sombong untuk menyerang secara membabi buta, sementara dia kurang dalam menggunakan semua jenis kelebihan, bakat, waktu, dan lokasi. Qian Renshui jauh lebih tua dari Tang San, tetapi dalam pengalaman pertempuran, dia menemukan bahwa dia jauh lebih sedikit. Bahwa Tang San bisa menang dari posisi lemah memang terkait erat dengan roh kembarnya dan kekuatan pribadinya, tetapi bagaimana dia menggabungkan kebijaksanaannya dengan segala macam keuntungan membuatnya menghasilkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya. Bahkan setelah menjadi dewa,
dia pernah terluka parah dan bahkan hampir mati karena keahlian rahasianya Guanyinters. Akibatnya, melalui periode refleksi serius ini, Qian Renshui tidak hanya menyempurnakan penggunaan kemampuannya sendiri, tetapi juga sangat maju dalam arti bertarung. Kekuatan murni mungkin cukup untuk membanjiri lawan lain, tetapi melawan musuh yang mengamuk seperti singa dan licik seperti rubah seperti Tang San, dia harus meningkatkan secara keseluruhan. Terutama sejak saat ini dia menghadapi Tang San yang sama-sama maju ke tingkat dewa. Mengalahkannya bahkan lebih sulit. Satu-satunya keuntungan Qian Renshui saat ini adalah dia telah menjadi dewa sedikit lebih awal dari Tang San dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tingkat dewa. Itu sebabnya Qian Renshui sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membangun pertempuran di langit di mana dia memegang keuntungan bahkan sebelum pertempuran dimulai, dan bukan di atas lautan tempat penerus Sagot, Tang San mendapat keuntungan. Melihat Qian Renshui dengan cepat mundur, Tang San mengungkapkan senyuman tipis. Sepertinya dia benar-benar telah mempelajari sesuatu. Tapi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa memanfaatkan kekuatan samudera jauh dari laut? Laut menutupi 4/5 dari permukaan dunia ini, dan sebagai Sagot, saya masih bisa mencapainya dari sudut manapun di benua ini. Sama seperti Anda bisa memanfaatkan kekuatan matahari di mana saja. Tidak mengejar Qian Renshui, Tang San memegang Sagot Trident biru kemasan secara horizontal di sampingnya, dengan penuh perhatian memperhatikan lawan 10 km jauhnya dengan senyum tipis. Aku membuatmu menunggu. Qian Renshui melihat bahwa Tang San tidak mengejar dan bahkan lebih yakin bahwa kekuatan bertarungnya adalah yang terkuat di lautan. Dengan pikiran, cahaya keemasan samar menutupi udara. Ini adalah warna yang belum pernah dilihat Tang San, tetapi pada tingkat yang sama dia bisa merasakan perasaan ilahi musuh. Jika ahli tingkat dewa lain ada di sini, mereka akan melihat mulai dari posisi tengah di udara, satu warna emas samar kemerahan, dan biru keemasan samar di sisi lain. Indra ilahi Tang San dan Qian Renshui sama berbeda dengan sungai Jing dan Wei. Masing-masing memegang setengah. Tang San, selamat telah menjadi Sagot. Qian Renshui memandang Tang San yang memegang Sagot Trident, mengenakan jubah biru kemasan. Dia menemukan bahwa denyut nadinya sebenarnya dipercepat beberapa detak. Ada udara yang agak suci yang ditambahkan ke temperamen Tang San yang awalnya anggun, serta misteri yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Misteri adalah salah satu pesona terkuat pria. Karena itu mewakili kualitas batin. Penampilan bukanlah satu-satunya senjata yang digunakan pria untuk menarik wanita. Bagi beberapa wanita, kualitas batin bahkan lebih penting. Sebagai Sagot, Tang San tidak diragukan lagi menggabungkan kedua sisi. Kelemahan di hatinya berarti Tang San akan secara otomatis tertarik padanya, tidak dapat dihindari bahkan jika mereka berada dalam pertempuran hidup dan mati. Jangan sebutkan itu. Saya pikir saya memiliki kekuatan untuk melawan Anda sekarang. Terima kasih telah memulai dengan lunak di masa lalu. Saya rasa saya sudah mengerti alasannya. Jika saya menang hari ini, saya akan sama-sama mengampuni hidup Anda dan memberi Anda kesempatan kedua. Dan sebuah bantuan. Petik 2. Kamu mengerti. Qian Renshui terkejut, dia tidak bisa menahan hati Tuhannya untuk tidak bergoyang. Pikirannya langsung teringat pemandangan halus dari warisan dewa malaikatnya. Bahkan ada sedikit kelembapan di antara pahanya. Melihat Tang San, dia tidak bisa menahan hatinya untuk berkedip. Tapi dia dengan cepat bereaksi, berbicara dengan suara rendah. Tang San, kamu ingin mempengaruhi hati Tuhanku. Tang San sedikit tersenyum. Jika saya adalah kelemahan hati Anda, maka kelemahan ini akan terus ada tidak peduli apa yang saya katakan. Bahkan jika kekuatan kita sama, kamu tidak dapat mengalahkanku seperti ini. Menyerah? Nona Qian Renshui, jika Anda setuju untuk hidup dalam pengasingan dan tidak lagi mengejar kerajaan roh, saya dapat melepaskan Anda. Lagi pula, tidak ada kebencian sejati di antara kita. Petik 2. Meskipun Qian Renshui bersembunyi di Kekaisaran Surga Dou selama bertahun-tahun, kehancuran dan kerusakannya adalah untuk keuntungan Kekaisaran, tanpa bertentangan dengan Tang San. Sama sekali tidak seperti kontradiksinya dengan Bibi Dong sedalam lautan darah. Selain itu, Qian Renshui tidak hanya menunjukkan sikap seorang pejuang, tetapi juga tidak pernah melakukan sesuatu yang menjijikkan seperti serangan diam-diam, memberi Tang San kesan yang cukup baik tentangnya. Jadi dia mengatakan apa yang dia katakan. Qian Renshui mendengus dingin. Tang San, jika Anda ingin mempengaruhi keyakinan saya, teruslah bermimpi. Memang, Anda benar-benar memiliki pengalaman pertempuran yang melimpah.
Tapi apakah Anda yakin saya akan dibodohi lagi? Anda telah mencapai keilahian juga sekarang, jadi mari kita bertarung dengan masing-masing kekuatan tingkat dewa kami. Bahkan jika kamu adalah kelemahan hatiku, selama aku membunuhmu di level dewa, kelemahan ini juga tidak akan ada lagi. Petik 2. Tang San menghela nafas. Dia tidak menjelaskan, itu sudah berlebihan. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Cahaya biru kristal terpancar dari merek seagot biru di dahinya, seagot Eight Wings di punggungnya terbuka. Selanjutnya, cahaya biru keemasan yang menyilaukan langsung menyebar, dengan cepat masuk ke tubuh Tang San. Dengan retakan nyaring yang kuat, potongan-potongan baju besi biru keemasan yang mempesona dilengkapi, kekuatan menakjubkan dari seagot Raimen muncul di hadapan Qian Renshui. Qian Renshui tidak terlalu heran melihat baju besi Tang San. Lagi pula, menurut ingatan yang dia warisi sebagai dewa malaikat, dewa manapun akan memiliki pakaian mereka sendiri. Dewa malaikat demikian, dan seagot secara alami sama. Setiap pakaian dewa berbeda, seperti pakaian malaikat yang dia warisi ditinggalkan di dunia fana oleh dewa malaikat asli untuk membuat warisan lebih mudah. Terutama pola gelombang dan awan yang dia lihat pada seagot Raimen mengungkapkan keberadaan seagot. Namun, apa yang tidak dapat dipahami Qian Renshui, adalah 8 sayap di belakang Tang San. Ukuran sayapnya tidak jauh berbeda dari sayap malaikatnya, tapi ada 2 lagi, sebenarnya total 8. Sejak kapan seagot memiliki sayap? Semua dewa bisa terbang, tidak perlu diragukan lagi, tetapi sebagai penguasa langit, kemampuan terbang dewa malaikat dianggap unggul di antara para dewa, sedangkan seagot harus lebih unggul dalam pertempuran di air. Tetapi Tang San sebenarnya memiliki 2 sayap lebih banyak daripada dia yang mahir dalam pertempuran di udara, bagaimana itu harus dijelaskan. Apa yang membuat murid Qian Renshui berkontraksi lebih banyak adalah 10 cincin roh yang perlahan naik di sekitar Tang San. 9 merah dan 1 biru, 10 cincin roh yang mempesona terungkap di depannya. Semua budidaya setidaknya 100.000 tahun atau lebih. Qian Renshui merasa dirinya mulai bernapas lebih cepat. Dia mengerti bahwa kepercayaan Tang San sebelumnya benar-benar bukanlah arogansi. Setelah dia mewarisi keilahian seagot, dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah kejutan awal, Qian Renshui dengan cepat membuat dirinya tenang, perlahan mengangkat pedang malaikat suci di tangannya ke Tang San. Terusan Fire yang panas dan panas meledak dari tubuhnya, membentuk neraka emas murni yang mengamuk di atasnya dan senjata dewa malaikat. 10 cincin roh lainnya muncul, dan meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Tang San, setidaknya jumlahnya sama. Pertempuran tingkat dewa hampir meledak. The God of Angels vs The Seagot, Tang San dan Qian Renshui, akhirnya berdiri di garis start yang sama. Keduanya berhadapan satu sama lain, dengan panik mempromosikan kekuatan suci mereka. Tang San memang baru saja mendapatkan kekuatan seagot, dan dia hanya punya waktu untuk mendapatkan pemahaman sepintas tentang berbagai kemampuan seagot, tanpa ruang untuk latihan nyata apapun. Tapi jangan lupa bahwa warisan Tang San berbeda dengan warisan Qian Renshui. Ketika dia menjalani warisan, semua cobaan yang dia lewati memiliki bayangan kakeknya Qian Daoliu. Dengan bantuannya, dia menghindari banyak masalah. Dalam hal bakat, dia tidak sama dengan Tang San, dan dia bisa menjadi dewa malaikat selangkah lebih maju dari Tang San. Dampak Qian Daoliu sangat jelas. Tapi Tang San berbeda. Ketika dia menjalani 9 percobaan seagot, tidak dapat dikatakan bahwa seagot Douluo Bosaiksi membantunya, dan bahkan ada contoh ketika dia merasa ingin membunuhnya, membuat seluruh proses percobaan menjadi lebih menantang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa afinitas seagotnya lebih tinggi dari 100% pada akhir uji coba ke-8. Yang satu dibantu oleh kakeknya untuk maju dengan cepat, dan satu lagi berjalan selangkah demi selangkah, menyerap penderitaan untuk mencapai kekuatan hari ini. Dalam hal pemahaman keilahian mereka masing-masing, meskipun Tang San baru saja menyelesaikan warisan, dia jelas tidak asing dengan kemampuan seagot seperti yang dipikirkan Qian Renshui. Jangan lupa bahwa dia mempelajari 3 pertama dari Golden 13 Halberd dari seagot bahkan sebelum dia menjadi dewa. Emas murni dan biru keemasan membentuk kontras cerah di langit. Indra ilahi mereka bentrok satu sama lain, satu seagot yang didukung oleh lautan, satu dewa malaikat bermandikan sinar matahari, dan tekanan indera ilahi mereka terhadap satu sama lain secara bertahap naik ke batasnya. Tidak ada yang menggunakan domain mereka, keduanya merupakan level dewa, orang yang merilis domain mereka lebih dulu mungkin akan menunjukkan kelemahan.
Dan cara paling sederhana dan langsung untuk melawan kelemahan yang paling tidak terlihat adalah serangan langsung. Berkilau dengan cahaya redup, mata Tang San menjadi semakin cerah. Dengan setiap cahaya yang menyilaukan, udara berdenyut seperti ombak. Seagot trident menunjuk ke langit seolah-olah akan menembus matahari, dan lingkaran cahaya biru keemasan membuat pola gelombang dan awan pada seagot raimennya perlahan bergeser. Tapi dalam hal pakaian seagot Tang San sudah di atas pakaian malaikat Qian Renshui, bahkan lebih mempesona. Qian Renshui menyerang lebih dulu. True Sunfire yang dia simpan sudah terlalu besar. Jika tidak meletus, bahkan dia tidak tahan. Pedang malaikat suci yang menunjuk ke Tang San tiba-tiba naik, dan pada saat itu, nyala api emas murni melonjak dengan gemuruh. Bayangan emas murni yang sangat besar muncul di atas Qian Renshui, menunjuk langsung ke langit dengan pedang malaikat suci sebagai intinya. Tapi ujung tajam itu selalu dikunci di Tang San. Pada saat ini akal ilahi Qian Renshui menjadi satu dengan pedang, energinya langsung memuncak. Benar-benar berbeda, sepertinya dia benar-benar tidak menyia-nyiakan bulan ini. Tang San menghela nafas, juga sedikit menggeser seagot trident. Boom dalam 1 kilometer di belakang Tang San, lautan langsung mendidih, naik sebagai gelombang raksasa 1 kilometer. Semua makhluk hidup di wilayah ini dengan lembut didorong lebih jauh ke laut dengan kekuatan yang lembut, dengan hanya air laut murni yang naik ke udara. Elemen air paling murni langsung berubah menjadi kilatan biru kristal dari sutra yang tidak tergulung, berputar ke atas, ditarik ke udara oleh seagot trident. Qian Renshui tentu saja tidak akan menunggu Tang San selesai mengisi daya. Pedang True Sunfire sepanjang 100 meter itu ditebas, dengan petir hitam berkedip-kedip di udara. Itu adalah manifestasi dari pedang True Sunfire yang menembus ruang. Praktis hanya dalam sekejap, pedang raksasa emas murni sudah berada di atas Tang San. Sejumlah besar elemen air yang masih belum sempat mengembun diuapkan oleh True Sunfire yang menakutkan itu. Pedang raksasa emas murni juga langsung mencapai dahi Tang San. Senyuman dingin samar muncul di sudut mulut Qian Renshui. Dia sudah menyerap True Sunfire dalam jumlah besar sambil menunggu kedatangan Tang San, menunggunya mendekat. Pedang matahari suci yang telah terisi sejak lama menghadapi Tang San yang tiba-tiba harus menerima tantangan itu, dan bahkan jika itu tidak bisa melukainya dengan serius, setidaknya itu bisa membuat bingung dewa yang baru naik ini. Dalam pertempuran level dewa, tidak mudah untuk kembali begitu satu pihak sudah dirugikan. Namun, banyak hal berbeda dari harapan ke kenyataan. Menghadapi pedang matahari suci yang turun dari langit, melihat sejumlah besar air menguap, Tang San tidak sedikit gugup. Seperti yang dikatakan Xiao Wu, dia tidak takut pada Qian Renshui ketika dia masih menjadi judul Douluo. Jadi bagaimana dia akan menjadi seagot? Seagot trident menebas busur besar di udara, cahaya yang memancar dari hati seagot yang baru dibuat itu, langsung menyedot semua elemen air yang masih belum dihancurkan oleh pedang matahari suci. Cincin cahaya biru keemasan raksasa muncul entah dari mana di atas kepala Tang San, bentuk pertama Golden 13 Halberd, Unfixed Storm. Tang San masih belum benar-benar menguasai semua kemampuan seagot, tetapi dia tahu tiga bentuk pertama dari Golden 13 Halberd dengan jelas sejak lama. Dengan kekuatan sejati seagot, kemampuan ilahi yang tangguh ini secara langsung menunjukkan efek aslinya. Di langit, banyak dari pedang matahari suci yang kuat benar-benar diserap oleh cincin cahaya biru keemasan itu. Dengan beberapa gerakan pergelangan tangan Tang San, cincin cahaya demi cahaya muncul di udara di atasnya. Dikelilingi oleh cincin cahaya biru keemasan itu, energi pedang matahari suci semakin berkurang sedikit demi sedikit. Selain itu, diblokir oleh Unfixed Storm, itu tidak bisa langsung ditebas. Perasaan ilahi Qian Renshui langsung meledak, mencoba memotong cincin cahaya Unfixed Storm. Tapi Tang San sudah siap, dan perasaan divinenya sama-sama meledak. Dengan sayap lembut seagot Eight Wings di punggungnya, cahaya biru keemasan berbentuk gelombang melesat ke langit, secara paksa memutuskan koneksi indera ilahi Qian Renshui ke pedang matahari suci. Bersamaan dengan Unfixed Storm, itu juga secara paksa membubarkan Secret Sun Sword itu sendiri. Cahaya keemasan murni membentuk pancaran yang menyilaukan di udara. Qian Renshui menyaksikan pedang matahari suci menjadi tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan segera bereaksi. Jarak 10 km bisa dilalui dalam sekejap ke kekuatan tingkat dewa seperti mereka. Tubuh dan pedang bersatu, pedang malaikat suci menunjuk langsung ke dada Tang San. Semua api emas murni langsung diserap ke dalam pedang, dan pedang sucinya langsung berubah menjadi emas murni transparan, seperti kristal emas murni.
Detrusan Fire yang dikandungnya jelas-jelas menakutkan. Pertarungan jarak dekat, Tang San tidak takut pada siapapun. Menghadapi serangan Qian Renshui, Tang San menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, dan dia berkedip-kedip di udara seperti ilusi. Seagot Trident meninggalkan garis cahaya ilusi dan bayangan, menghasilkan satu cincin cahaya biru kemasan demi satu. Selain memblokir serangan musuh, fungsi yang lebih penting dari Unfixed Storm adalah untuk menahan musuh dalam waktu yang lama. Tang San tentu saja tidak bisa menggunakan ini ketika dia menghadapi Qian Renshui sebagai judul Douluo, karena itu tidak mungkin berhasil. Tapi sekarang berbeda, dia sudah menjadi Seagot, dan pada level yang sama, tingkat keberhasilan Unfixed Storm setidaknya 50%. Dan jika dia menahan Qian Renshui hingga 8 detik, pertempuran ini setidaknya akan berakhir setengahnya. Melihat cincin cahaya biru keemasan bergegas ke arahnya, Qian Renshui langsung merasakan bahaya yang hebat. Angelik Six Wings di punggungnya langsung memanjang, dan momentum cepat aslinya ke depan terhenti, benar-benar berhenti dengan paksa di udara. Dengan hentakan 6 sayap, dia membuat belokan tajam 90 derajat di udara, menembak ke arah langit. Matahari menjadi latar belakang Qian Renshui, bayangan keemasan besar membentang di belakangnya, persis sama dengan tubuhnya. Pedang malaikat suci naik tinggi, mata burung Phoenix Qian Renshui menyipit, bibir vermilionnya terbuka lembut, mengeluarkan 2 kata dingin. Malaikat, Hakim, ham atmosfer antara langit dan bumi bergetar hebat. Tang San merasa seperti sedang diperas oleh suatu kekuatan, dan sebenarnya tertunda sejenak. Penundaan ini berlangsung kurang dari 1 detik, tetapi dalam waktu singkat ini, serangan Qian Renshui sudah berhasil. Sinar cahaya keemasan murni bersinar dari langit, mengenai dia secara langsung. Sinar cahaya ini tidak datang dari Qian Renshui, melainkan dari matahari yang terbenam tinggi di langit. Cahaya penghakiman, bagian dari keadilan mistik malaikat, itu memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Tang San merasakan panas terik yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya. Seagot Raimen langsung melepaskan pancaran biru keemasan yang tak tertandingi untuk memblokir invasi cahaya keemasan, tetapi meski begitu, dia masih dipaksa turun dari langit. Di bawah iluminasi cahaya yang menyengat itu, gerakannya menjadi sangat lambat, dan divine power di dalam tubuhnya meleleh seperti salju. Qian Renshui menggunakan putaran 90 derajat yang tak terbayangkan ditambah sakelar kemampuan ilahi secepat kilat untuk memukul Tang San. Teknik pertarungan tingkat dewa ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan dari hari-hari terakhirnya. Dewa dengan atribut sebagian dari kegelapan pasti akan menderita luka serius saat terkena cahaya penghakiman ini. Cahaya penghakiman berisi kekuatan cahaya suci yang terlalu kuat, itu pada dasarnya adalah api suci yang terkondensasi, dan serangan kuat dari dewa malaikat yang memanfaatkan kekuatan dewa matahari. Tetapi sebagai Seagot, Tang San memiliki atribut cahayanya sendiri, menggabungkan cahaya dan air. Menghadapi cahaya penghakiman yang sakral ini, setidaknya butuh waktu untuk menyakitinya secara serius. Tapi konsumsi kekuatan sucinya saja yang cukup besar, dan jika ini terus berlanjut, keseimbangan kekuatan antara dia dan Qian Renshui akan segera berubah. Seagot, Devor, Tang San berseru dengan suara nyaring yang mantap. Dia perlahan mengangkat Seagot Trident di Light of Judgment itu. Di dadanya, permata biru belah ketupat bersinar. Cahaya biru keemasan yang melonjak menyapu dari Tang San, langsung membentuk pusaran air biru keemasan 10 meter yang berputar-putar di sekitarnya, memaksa cahaya penghakiman memukulnya. Mata Qian Renshui berkedip. Sebagai pengontrol cahaya penghakiman, dia secara alami bisa merasakan perlawanan kuat yang ditimbulkan Tang San, tetapi dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mempertahankan keuntungan. Sword of Angels memotong salib di udara, menyatu dengan cahaya penghakiman sebagai bintang berbentuk salib. Malaikat, Purifi. Boom cahaya penghakiman tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya emas murni raksasa yang benar-benar menelan Tang San dan pusaran airnya. Suhu naik dalam garis lurus, naik ke beberapa ribu derajat menakutkan dalam sekejap. Cahaya penghakiman ini datang cahaya pemurnian sangat lengket, dan Qian Renshui juga terus-menerus menuangkan kekuatan dewa malaikat dan menjatuhkan Trusan Fire, dan bola cahaya keemasan murni itu tumbuh semakin besar. Suhu juga naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Qian Renshui ingin menggunakan energi mengerikan untuk memperbaiki Tang San. Merasa lingkungan menjadi terpanggang seperti tungku, serta Trusan Fire yang terus menguat, Tang San tidak bisa menahan cemberut. Dia bisa dikatakan telah tertangkap basah oleh Qian Renshui. Memang,
Dia masih belum cukup familiar dengan kekuatan Seagot setelah baru saja menerimanya. Kekuatan batin misterius Heaven Skill di dalam dirinya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Seagot, bukan lagi energi putih susu, sederhana dan lembut yang biasa. Ini juga membuat kontrol Tang San sedikit cacat. Tetapi kemampuan beradaptasi Tang San sangat kuat. Qian Renshui jelas memanfaatkan ketidaktahuannya dengan kekuatan ilahi untuk langsung menghancurkannya, tetapi apakah keuletan Tang San begitu mudah dipatahkan? Dengan pikiran, kekuatan Seagot Tang San langsung menyatu dengan Seagot Raimen. Seagot Eight Wings terlipat untuk melindunginya, membentuk penghalang biru kemasan yang mengisolasi True Sunfire yang menghanguskan di luar. Dan pada saat yang sama, pauldron berbentuk kepala naga di bahu kanannya tiba-tiba menyala. Energi biru kemasan berbentuk naga mengalir keluar, berputar sekali di sekitar Tang San dengan tangisan naga yang resonan, menyebarkan sebagian dari True Sunfire itu. Tang San melemparkan kembali Seagot Trident, ruang milenial langsung meletus di belakangnya. Dengan dukungan kekuatan Seagot, bentuk kedua dari Golden 13 Halberd menunjukkan kekuatannya yang tepat. Dengan ledakan dahsyat, gelombang energi liar menghasilkan daya ledak. Tentu saja, True Sunfire menahan Tang San, tetapi energinya paling kuat dari depan, sementara di belakangnya sedikit lebih lemah. Dengan ledakan dari Millennial Space, sebuah retakan langsung dibuka paksa. Perasaan ilahi Qian Renshui selalu melacak Tang San, dan dia secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. The Angelic Raimen bersinar lebih terang, True Sunfire memperkuat satu langkah lebih jauh. Retakan itu diperbaiki hanya dalam sekejap mata, tidak pernah memberi Tang San kesempatan untuk melarikan diri dari sangkar. Tang San tidak berencana menggunakan serangan yang satu ini untuk menghancurkan blokade Qian Renshui untuk memulai. Jika sesederhana itu, maka dia tidak akan menghadapi dewa. Retakan instan sudah cukup untuk tujuannya. Energi berbentuk naga biru emas yang terbang dari pauldronnya mengambil kesempatan instan, terbang keluar dari True Sunfire. Sebuah jeritan naga bergema melalui 9 langit, lautan mendidih, titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari permukaan, berkumpul menuju energi berbentuk naga itu. Energi Qian Renshui sekarang digunakan pada True Sunfire dalam upaya untuk memperbaiki Tang San, dan dia tidak memiliki cara untuk melakukan apapun terhadap energi berbentuk naga yang terbang menuju laut. Kekuatan Seagot yang diletuskan Tang San melampaui imajinasinya, dan selama dia santai sama sekali, Tang San mungkin keluar dari nyala api. Apa yang Qian Renshui inginkan sekarang adalah memanfaatkan serangan balik Tang San yang masih belum terbentuk untuk menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan Seagotnya, memperluas keuntungannya lebih jauh. Tapi Qian Renshui masih meremehkan kekuatan Seagot. Atau bisa dikatakan dia meremehkan kekuatan laut. Diresapi dengan bintik-bintik cahaya biru yang terbang dari laut, energi berbentuk naga itu tumbuh secara geometris, menjadi 100 meter secara praktis hanya dalam sekejap, berubah menjadi naga raksasa biru kemasan. Qian Renshui memadatkan True Sunfire, dan dari mana Tang San membentuk naga raksasa biru kemasan ini, adalah True Moonwater di lautan. Benar, matahari lebih tidak terbatas, dan bahkan lebih kuat dari lautan. Tetapi semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Qian Renshui adalah dewa malaikat, bukan dewa matahari. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap energi matahari, dan hanya bisa menggunakan sebagian saja. Dan Tang San berbeda darinya. Sebagai Seagot, semua kekuatan laut berada di bawah perintahnya. Di dunia ilahi, dewa malaikat dan Seagot adalah dewa utama. Tetapi penerus mereka yang terkuat tergantung pada latar belakang penerusnya. Naga raksasa 100 meter yang terkondensasi dari True Moonwater, tiba-tiba melonjak dan menabrak tungku True Sunfire dari belakang dengan raungan. Tornado uap langsung melesat ke arah langit. Dengan ledakan tiba-tiba dari dua kutub ekstrim True Sunfire dan True Moonwater, langit terdistorsi sejauh 10 km. Spiral uap itu meledak di udara, dan semua makhluk hidup yang terbang di udara langsung terhapus dari dunia ini, membuat dunia dalam jangkauan ini kosong. The True Sunfire dan True Moonwater Dragon menghilang secara bersamaan, dan Qian Renshui juga terlempar oleh ledakan itu, tapi dia masih senang daripada khawatir. Benar, Tang San telah melakukan serangan balik dan merusak tungku True Sunfire-nya, tetapi dia jelas merasakan bahwa panas True Sunfire-nya telah secara substansial menghabiskan kekuatan Seagot Tang San, setidaknya lebih dari yang dia habiskan. Karena kedua belah pihak harus bergantung pada Divine Power untuk pulih, jika dia terus mengembangkan keunggulan ini, kemenangan akan menjadi miliknya. Tang San sudah dekat dengan tanah,
dan dia benar-benar terlihat jauh lebih buruk daripada Qian Renshui. Rambut biru di punggungnya berantakan, dan dia berulang kali mengepakkan seagot Eight Wings untuk menyeimbangkan dirinya. Tapi matanya masih tidak terganggu, dalam dan jauh. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Chapter 318. Jade Wave, Seagot, Infinite Azure. TL oleh Bagelson. Qian Renshui memegang lengan kanannya lurus dan miring, pedang malaikat suci membentuk garis lurus dengan lengannya. Cahaya keemasan murni yang mencolok memancar dari setiap bagian dari pakaian malaikatnya, memegang pedang malaikat suci di tangannya, dan menebas dengan keras. Dengan bahu kanannya sebagai pusat, dia dengan cepat memotong lingkaran raksasa, pedang malaikat suci meninggalkan serangkaian bayangan. Saat lingkaran itu selesai, lingkaran cahaya emas murni muncul di sekitar Qian Renshui, dan di dalam cincin cahaya ini, cahaya keemasan murni langsung melonjak, seperti matahari turun, muncul di belakang Qian Renshui. Sebuah gel lakukan utama, Qian Renshui mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk bernapas. The Angelic Domain milik God of Angels akhirnya dirilis. Langit langsung berubah menjadi keemasan, hanya cakram emas murni seperti matahari di belakang Qian Renshui yang tetap berbeda. Bahkan sinar matahari yang sebenarnya tidak bisa masuk. Antara langit dan bumi seakan dipenuhi cahaya keemasan ini, bahkan laut yang jauh menunjukkan pantulan keemasan. Tang San merasa seolah-olah dia telah kembali ke tanah warisan Seagot. Tiba-tiba, pemandangan di langit berubah. Diterangi oleh cahaya keemasan yang suci itu, Qian Renshui langsung berubah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dalam sekejap mata, Qian Renshui yang tak terhitung jumlahnya terpisah di langit. Dan setiap Qian Renshui memegang pedang malaikat suci tinggi, cakram emas murni bersinar di belakang punggungnya. Dan semua dis di belakang semua Qian Renshui, bersinar ke arah Tang San. Tang San merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba berbobot 30 juta ton, dan bahkan dengan kekuatan setingkat dewa dia ditekan sampai sulit bernapas. Matahari, malaikat, 10.000 matahari menembus surga. Qian Renshui yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan satu suara. Keributan bergemuruh di udara, suara itu membuat tanah retak di sekitar Tang San. Dalam jangkauan sinar matahari murni itu, bahkan daratan mulai tenggelam. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Tang San menutup matanya. Perlahan menaikkan seagot trident agar mengarah ke langit, ekspresinya tampak agak serius. Pola gelombang dan awan pada seagot Raimen tampaknya menjadi hidup, terutama seagot Eight Wings di punggungnya terus-menerus mengepak. Satu lingkaran biru air beriak keluar dari dalam Tang San demi satu, menghadap langit yang sudah berubah menjadi emas. Bahkan lautan dalam jangkauan tampaknya ditekan oleh domain malaikat di langit. Apa yang bisa dia lakukan? Qian Renshui pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas dan memulihkan kekuatan ilahi. Tidak ada celah untuk diserang, dan yang paling menakutkan adalah setiap serangan yang dia luncurkan lebih kuat dari yang terakhir. Seagot trident perlahan naik, cahaya biru yang beriak itu perlahan mengembun di sekitarnya. Permata belah ketupat di seagot trident tiba-tiba bersinar, dan dengan dia sebagai pusatnya, riak biru air itu langsung menyebar. Langit berwarna keemasan, tetapi saat ini, bumi menjadi biru. Air laut yang berubah menjadi keemasan dari cahaya di langit juga kembali normal. Laut Tuhan lakukan utama, kabut biru muda dengan tenang naik dari warna biru tak berujung, dan lautan yang awalnya bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Sosok seagot raksasa perlahan muncul di belakang Tang San, dan 10 cincin rohnya semuanya melepaskan kemegahan yang mempesona. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba berubah menjadi ilusi, tetapi perasaan ilahi menjadi sangat solid. Qian Renshui awalnya menggunakan God of Angels, Mystic Justice 10,000 Suns Breaching Heaven untuk dengan tegas menargetkan Tang San, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tiba-tiba tampak melayang tidak menentu, meskipun dia jelas berdiri di sana, tetapi dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyata. Bahkan dalam kisaran 10.000 matahari yang melanggar surga, warna biru yang dipancarkan Tang San masih menyulut seluruh lautan. Energi biru air muncul dari permukaan laut, energi elemen air paling murni di lautan. Itu seperti lautan lain yang dilucuti dari laut. Dan didorong oleh akal ilahi Tang San, melampaui Qian Renshui, itu berubah menjadi gelombang raksasa yang meluap tak terbatas yang menyapu dari laut. Gelombang giok, seagot, azure tak terbatas. Tang San meludah dengan suara rendah. Suaranya sepertinya tidak memiliki kekuatan ofensif, tapi pada saat itu,
suaranya yang mantap sepertinya menjadi sumber dari ledakan energi lautan. 10,000 Suns Breaching Heaven meletus pada saat yang hampir bersamaan. Matahari di belakang setiap Qian Renshui berubah menjadi bintang jatuh emas murni raksasa yang jatuh dari langit, tepat di Tangshan. Pada saat inilah gelombang biru dari seluruh lautan juga melonjak masuk. Api bertemu air, matahari keemasan bertemu gelombang giok, True Sunfire menghadapi True Moon Water, Dewa Malaikat menghadapi Sagot. Energi yang sepenuhnya berlawanan, tetapi pada level yang sama, langsung terkumpul. Efek pamungkas akan ditentukan pada masing-masing kekuatan absolut mereka. Serangan ini, apakah Tangshan atau Qian Renshui, tidak memiliki kesempatan untuk memainkan trik apapun. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meluncurkan kekuatan yang mereka lepaskan pada musuh. Emas murni dan biru langit, ledakan bergelombang membuat seluruh benua Douluo bergetar. Kota terdekat berjarak sekitar 300 li jauhnya, namun semua orang di sana dengan jelas melihat pemandangan yang mempesona ini. Bumi bergetar seolah dunia akan berakhir. Rakyat jelata di kota itu tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa. Matahari emas tidak bisa menguapkan seluruh gelombang giok, biru tak terbatas itu diam-diam menelan meteor emas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Qian Renshui adalah salah satu ketidakpercayaan, dipenuhi dengan keterkejutan oleh cahaya biru yang menyapu tinggi ke langit. Dia merasakan kehangatan yang tak terbatas, dan dalam pelukan gelombang biru yang hangat dan lembut ini, perasaan lelah muncul secara spontan, seolah-olah hanya tertidur di sini akan menjadi pengalaman yang paling sempurna. Qian Renshui menggigit ujung lidahnya. Cahaya keemasan murni tiba-tiba mekar dari Angelic Rayman, hanya berhasil menahan perasaan lelah itu, dan langsung melonjak. Akhirnya dia masih memotong gelembung biru itu dan melesat ke langit seperti seberkas cahaya. Tapi Divine Power dan Divine Sense miliknya masih turun secara substansial di gelombang biru sebelumnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya sampai dia kabur darinya. Langit masih emas, domain malaikat emas, dan tanahnya masih biru, domain Sagot biru. Tak satu pun dari dua kekuatan tingkat dewa mampu menghancurkan domain lawan dengan mereka sendiri, dan hanya bisa menggunakannya untuk memperkuat kemampuan ilahi mereka. Sudah ditekan menjadi kerugian mutlak, Tangshan melawan arus dan tidak hanya menghancurkan serangan Qian Renshui, tetapi secara terbalik juga membagi dua kekuatan ilahi malaikatnya. Meskipun dia tidak terluka, Tangshan tidak diragukan lagi memiliki keunggulan absolut dalam bentrokan ini. Bagaimana bisa, Qian Renshui tidak menyerang lagi, membiarkan malaikat enam sayap di punggungnya dengan cepat memulihkan kekuatan ilahi melalui domain malaikat di udara. Dia tidak mengerti bagaimana keadilan mistiknya yang habis-habisan tidak bisa bersaing dengan Tangshan ketika keduanya adalah kekuatan tingkat dewa. Mungkinkah karena dia didukung oleh lautan? Apakah itu sangat aneh? Tangshan membuka matanya, menatap Qian Renshui yang tersenyum di udara. Dia juga tidak menyerang lagi. Qian Renshui mengawasinya dengan dingin, mengerucutkan bibirnya dan dengan panik mengedarkan Divine Power malaikat dalam dirinya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Sebenarnya, Anda tidak perlu bingung. Alasan kekuatan yang bisa kugunakan mampu mengalahkanmu sebenarnya bukan karena aku berada di dekat laut. Saya adalah dewa, dan seperti Anda dapat memanfaatkan kekuatan matahari kapanpun, dimanapun, saya juga dapat memanfaatkan kekuatan laut kapanpun dan dimanapun. Alasan saya bisa mengambil keuntungan dari kerugian dengan serangan ini adalah karena perbedaan kekuatan mutlak di antara kami. Bahkan jika Anda dan saya sama-sama dewa, akal ilahi Anda lebih rendah dari saya. Dan memanfaatkan kekuatan dunia luar dilakukan melalui akal ilahi. Perasaan ketuhananmu kurang dari milikku, jadi kamu secara alami tidak bisa menarik kekuatan matahari sebanyak yang aku bisa dari laut. Jadi bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2. Omong kosong. Kami berdua dewa, mengapa akal ilahi saya tidak setara dengan Anda? Petik 2. Qian Renshui memelototi dengan marah. Anda terbawa suasana jika Anda pikir Anda dapat memengaruhi kepercayaan diri saya. Qian Renshui menatap tajam ke arah Tangshan saat dia berbicara, menangkap setiap detail dari apa yang dia katakan, menentukan apakah dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Tapi dia kecewa. Akal ilahinya tidak dapat menargetkan Tangshan, dan kekuatan Sagot yang dipancarkan Tangshan tidak tergoyahkan, sama stabilnya dengan batu besar yang bersarang di tanah. Tangshan tersenyum tipis. Mau bagaimana lagi jika kamu tidak percaya? Benar, kami berdua dewa. Tapi cara kita menjadi dewa sangat berbeda.
Saya berani mengatakan pencobaan yang saya alami jauh melampaui Anda. Dan pada kenyataannya, kekuatan mental saya jauh lebih besar dari Anda untuk memulai. Keduanya adalah dewa, kita secara alami dapat mewujudkan kemampuan bawaan kita. Kekuatan mental saya sebanding dengan peringkat 99 puncak Douluo bahkan ketika saya baru saja menjadi judul Douluo, apalagi sekarang. Qian Renshui, kamu bukan lawanku. Petik 2. Qian Renshui tidak berbicara lagi, dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan Tang San, setiap kata yang dia ucapkan sepertinya mempengaruhi kepercayaan dirinya. Mengangkat pedang malaikat suci sekali lagi, 10.000 sinar cahaya keemasan jatuh dari langit, menyinari dirinya. Cahaya keemasan secara bertahap berubah menjadi cahaya keemasan murni, dan energi yang mengelilinginya di langit langsung berubah. Pakaian malaikat menghasilkan lapisan cahaya keemasan sekilas, dan dia mengeluarkan teriakan panjang, berbalik dan menerjang Tang San dengan pedang malaikat suci. Tang San tidak menunggunya, 8 sayap di punggungnya mengepak, dia muncul di udara, mengarahkan seagot trident ke depan, langsung ke arah Qian Renshui yang sedang mengisi daya. Keduanya melintas satu sama lain, langsung mengubah posisi, suara ledakan yang tajam melayang di udara. Tang San bergoyang di udara, menggunakan seagot Eight Wings untuk menjaga keseimbangannya. Dengan serangan pedangnya yang berhasil, Qian Renshui hampir tidak berhenti, kedua tangannya mencengkeram gagang pedang malaikat suci, dan berputar dalam busur udara yang indah, dia menembak langsung ke arah Tang San dengan pedang yang memakai serangkaian cincin cahaya emas. Serangan area skala besar tidak bisa menangani Tang San, jadi Qian Renshui hanya bisa menyalahkan lautan yang terlalu dekat dan memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan pertempuran jarak dekat. Tiba-tiba, cahaya biru melesat dari tangan Tang San, suara magnetisnya bergema di telinga Qian Renshui. Air mata Guanyin, dua kata sederhana, tetapi itu langsung mengubah bentuk pedang Qian Renshui menjadi berantakan. Cincin cahaya emas yang awalnya menyerang langsung berkontraksi, dan dia secara bersamaan berputar dan mengubah arah, berbalik dari kepala yang sedang bertugas menjadi terbang sejajar dengan tanah. Wajah lembutnya juga menunjukkan kewaspadaan. Air mata Guanyin telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kembali ketika Tang San masih hanya judul Douluo, dia telah menghancurkan hatinya hanya dengan serangan ini. Sekali lagi mendengar kata-kata air mata Guanyin pada saat ini jelas membuatnya kesal, dan meskipun dia sekarang mengenakan pakaian malaikat, karena Tang San telah menjadi seagot, mengenakan pakaian tidak dapat memberinya perasaan aman. Melihat penampilan panik Qian Renshui, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis. Cahaya biru yang dia tembakkan juga diam-diam hancur di udara, dan dengan ayunan seagot trident, satu lingkaran cahaya biru berair setelah yang lain berdesir, bentuk untuk Unfixed Storm. Tanpa ancaman yang akan datang, ketika Qian Renshui sudah dekat dengan tanah, dia hanya melihat titik cahaya biru itu pecah, dia pertama kali terlihat terganggu, lalu segera bereaksi. Kamu menipu saya, Tang San tersenyum sedikit, tidak pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang, apakah kamu takut pada air mata Guanyin? Karena itu masalahnya, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Petik 2, dia tidak menekan serangan itu, Tang San memiliki pemikiran Tang San, dia belum siap untuk membunuh Qian Renshui dalam pertempuran hari ini. Seperti yang dia katakan, Qian Renshui pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia harus membalas budi ini. Sejak awal pertempuran, untuk sebagian besar waktu dia pasif, terlepas dari kekuatan Qian Renshui, malah dengan susah payah membangun keadaan ini. Dia tidak bisa membunuh Qian Renshui hari ini, tetapi dia masih harus memahami kemampuan Dewa Malaikat sebanyak mungkin, dan saat mereka bertemu lagi, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan. Meskipun Qian Renshui telah menemukan banyak titik lemah melalui bayangannya pada pertempuran sebelumnya, dia masih berada di belakang Tang San dalam kesadaran dan kecerdasan situasional. Seperti yang dikatakan Tang San, meskipun keduanya memiliki keilahian, perasaan ketuhanan mereka tidak pada level yang sama. Menjadi putus asa sangat mengerikan untuk kekuatan dalam pertempuran, terutama kekuatan tingkat dewa. Perasaan seperti itu sekarang muncul di hati Qian Renshui. Menghadapi Tang San yang sedalam lautan, dia merasa seolah-olah tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat mengalahkannya. Qian Renshui diam-diam memperhatikan Tang San tanpa menyerang lagi, matanya berkedip, pedang malaikat suci di tangannya sedikit berayun. Dia tahu bahwa meskipun dia terus bertarung hari ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Apakah dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya?
Begitu dia membiasakan diri dengan kemampuan Sagot dan mereka bertarung lagi, dia mungkin memiliki peluang yang lebih kecil. Tang San sepertinya memahami hati Qian Renshui. Tinggalkan dunia yang kacau balau ini. Apa buruknya hidup damai? Selama Anda menyerahkan kekaisaran roh, saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Suatu hari, ketika kita bertemu di dunia ilahi, tanpa keterikatan fana, kita bahkan mungkin menjadi teman. Petik 2. Tiba-tiba, Qian Renshui tersenyum, perlahan menggelengkan kepalanya. Tang San menyaksikan dengan heran, kekecewaan sebelumnya di matanya telah benar-benar lenyap. Pedang malaikat suci bersinar dengan cahaya, ditarik ke dalam tubuhnya. Melihat Tang San, Qian Renshui berkata, "Tang San, kamu benar-benar sangat kuat, layak menjadi pria yang aku pilih. Anda mungkin juga mengatakan Anda adalah satu-satunya pria dalam hidup saya yang menggerakkan hati saya. Mulai sekarang, saya tidak akan melarikan diri lagi, saya akan menghadapi semuanya di antara kita dengan tepat. Bahkan jika aku tidak mau mengakuinya, dari pertempuran barusan aku dapat mengatakan bahwa perasaan ke Tuhanku benar-benar tidak setara denganmu, dan karena aku tidak dapat membunuhmu bahkan ketika kamu masih tidak terbiasa dengan kemampuan Sagot, aku mungkin akan menjadi lawan yang lebih lemah jika kau menjadi lawan. Tapi jangan lupa, kita berdua dewa yang sederajat. Kekuatan saya tidak sama dengan Anda, tetapi itu tidak berarti saya tidak dapat menyeret Anda bersamaku sampai mati. Kakek saya meninggal, saya tidak lagi memiliki keluarga, dan apa gunanya otoritas kerajaan roh? Saya tidak peduli. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Tapi ingat, lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan menarikmu bersamaku ke dunia lain. Bukankah kamu bilang kita bisa berteman di sana? Baiklah, aku akan membantumu. Selamat tinggal untuk saat ini, kekasihku." Petik 2. Kata-katanya baru saja jatuh ketika Qian Renshui tiba-tiba melipat sayapnya, dan ketika Tang San menyaksikan dengan kaget, dalam sekejap mata dia telah menghilang di balik cakrawala seperti bintang jatuh emas. Domain malaikat di langit juga perlahan menghilang saat diakhiri. Memegang Sagot Trident, ekspresi Tang San berangsur-angsur berubah serius. Qian Renshui tidak menakutkan, dan dia juga tidak peduli dengan dewa malaikat. Tapi, ahli tingkat dewa yang bersiap untuk memberikan nyawanya untuk membunuhnya masih merupakan ancaman mematikan. Qian Renshui benar, dia mungkin bukan lawan Tang San, tetapi jika dia memberikan nyawanya untuk melawannya, hasil akhirnya mungkin sulit untuk diprediksi. Kekuatan ledakan dari dewa yang tidak mempedulikan hidupnya benar-benar bisa digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan jika Tang San lebih kuat dari Qian Renshui, itu hanya dengan garis tipis. Senyum masam muncul di sudut bibir Tang San, dan dia mengusap Wishful 100 Treasure Spurse dengan tangan kirinya untuk mengeluarkan Xiao Wu. Hanya dengan memeluk kekasihnya, emosi Tang San yang melonjak sedikit tenang. Menghela nafas dalam-dalam, Tang San berkata, "Aku tidak menyangka tekanan yang kuberikan padanya akan benar-benar membiarkan dia memutuskan iblis hatinya, dan juga memperbaiki kelemahannya padaku. Ketika saya bertemu dengannya lagi, dia mungkin sulit untuk diurus. Saya pikir saya bisa menabur benih kekalahan di hatinya, dan ketika kami bertemu nanti, itu akan tumbuh menjadi pola pikir tidak bisa menang. Tapi dia memutuskan iblis hatinya dengan kata-kata, mati bersama. Dia tidak menyesal, tapi saya menyesal. Saya tidak ingin meninggalkan orang tua saya, tidak ingin meninggalkan Anda atau teman-teman kami. Saya tidak dapat mencapai levelnya yang tidak takut kematian. Saya khawatir dia mungkin telah menyamakan keuntungan yang pernah saya miliki." Petik 2. Xiao Hu bersandar lembut di bahu Tang San. "Jangan terlalu dipikirkan, akan ada jalan. Dia harus menuju ke garis depan antara Kekaisaran Roh dan Kekaisaran Surga Do. Kali ini kami tidak hanya kembali dengan Anda sebagai Sagot, tetapi juga bersama kami berenam di level judul Do Luo, yang secara substansial meningkatkan kekuatan kerajaan Do Empire. Tentu saja Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda melawan Qian Renshui, bahkan jika dia melakukannya dan Anda tidak bisa menang, jangan bilang Anda tidak bisa menghentikannya. Selama kita mengalahkan kerajaan roh, akan ada cara untuk menghadapinya. Kesediaan untuk mati meningkat dengan mudah, tetapi tidak semudah itu untuk selalu mempertahankan kondisi pikiran itu." Petik 2. Tang San tampak agak heran pada Xiao Wu di pelukannya. "Saya tidak pernah berpikir Anda akan melihat jauh lebih jelas dari saya." "Kamu benar, aku pasti tidak akan mempertaruhkan hidupku untuk melawannya. Aku hanya perlu mencegahnya mempengaruhi perang. Istri saya, sepertinya Anda lebih pintar dari saya. Kemarilah,
biarkan aku menciummu. Petik 2. Xiao Hu benar-benar melenyapkan kekhawatiran Tang San, dan setelah mengalahkan dewa dengan kekuatan tingkat dewa untuk pertama kalinya, dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Xiao Hu terkikik, dengan cepat menyembunyikan kepalanya di pelukan Tang San. Kami belum menikah secara resmi. Ayo cepat kembali. Aku ingin tahu apakah semua orang menyerap cincin roh. Ini adalah cincin roh terakhir mereka, jadi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Kami tidak bisa membiarkan bahaya muncul. Petik 2. Ketika Xiao Hu menyebutkan teman-teman mereka, Tang San juga tidak bisa terus menyayanginya. Mengangguk, dia membuka 8 sayap di punggungnya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya biru kusam, menuju arah berlawanan dari Qian Renshui, langsung menuju Pulau Sagot. Qian Renshui pergi, dan seperti yang dikatakan Xiao Hu, dia pasti menuju ke medan perang utama. Dia juga tidak bisa menunda di sini terlalu lama, kalau dia menggunakan kekuatan tingkat dewa untuk menyakiti keluarganya di sana, sudah terlambat untuk penyesalan. Cahaya biru keemasan jatuh dari langit, dan Tang San kembali ke Gunung Sagot bersama Xiao Hu. 7 pilar suci Sagot penjaga Douluo diam-diam duduk di sana bersila. Melihat Tang San dan Xiao Hu kembali, mereka buru-buru memberi hormat. Tang San melambaikan tangannya, tidak perlu membungkuk, senior. Bukankah saya mengatakan bahwa selama tidak ada orang luar yang hadir, Anda bisa memanggil saya dengan nama? Bagaimana mereka? Saat Dragon Douluo berkata, masih menyerap cincin roh, dan sepertinya telah menembus batas. Tekad mereka jauh lebih kuat daripada kita di masa itu. Petik 2. Dipimpin oleh Daimu Bai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun, dan Zhu Zuqing, tidak satu pun dari 5 orang itu yang telah menyelesaikan penyerapan cincin roh mereka. Tapi masing-masing dikelilingi oleh kabut merah muda samar, bukan energi, melainkan efek darah yang memancar dari pori-pori mereka dan menyatu dengan energi di sekitar mereka. Tidak heran juga mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menembus batas mereka. Melihat Tang San menjadi dewa jelas merangsang mereka. Ketujuh dari mereka sedekat keluarga, dan mereka tentu saja tidak ingin ketinggalan terlalu jauh. Mengejar kecepatan Tang San tidak mungkin, jadi satu-satunya pikiran mereka adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Terutama karena cincin roh yang diberikan Tuhan sulit didapat, dengan kesempatan ini, dan karena mereka menyerang penyerapan cincin roh terakhir mereka, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Bagaimana mereka tidak bisa keluar semua? 7 iblis Rex setidaknya telah mengalami uji coba Sagot 5 tingkat hitam, dan kekuatan tekad mereka jauh melebihi guru roh biasa. Sebenarnya, salah satu dari mereka akan menjadi kekuatan master roh superlatif yang ditempatkan di mana saja di benua Douluo, tetapi selama Tang San yang aneh berjalan di depan mereka, mereka tidak merasa mereka sangat kuat. Saat ini, semua perhatian mereka terfokus pada penyatuan cincin roh, mereka tidak akan pernah menyerah tanpa hasil terbaik. Xiao Hu berjuang melepaskan diri dari pelukan Tang San, tersenyum sedikit. Aku akan mulai juga. Tang San mengangguk padanya, bekerja keras. Dengan dia di sini, tentu tidak ada kekhawatiran akan kecelakaan yang terjadi pada teman-temannya. Kekuatan fisik Xiao Hu juga yang kedua setelahnya, jadi menyerap cincin roh tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Xiao Hu sekarang akan menyerap 2 cincin roh, melompat langsung dari spirit sage ke level judul Douluo. Xiao Hu duduk bersila di samping Tang San, mengambil cincin roh yang dianugerahkan dewa. Dengan kendali mentalnya, memasukkannya dengan kekuatan roh, dia mulai menyerap cincin roh ke-8-nya. Cincin roh yang diberikan dewa berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melingkari tubuhnya. Masih butuh waktu bagi teman-temannya untuk menyerap cincin roh. Tang San telah menarik Sagot Raimen dan Trident ke dalam dirinya, dan jika dia sekarang tidak melepaskan kekuatan sucinya, dia akan tampak seperti orang biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke laut yang jauh, melepaskan perasaan ilahi tanpa akhir, mengingat pertempuran sebelumnya dengan Qian Renshui. Meskipun pertempuran itu tidak lama, seluruh kejadian masih sangat intens. Tang San bisa merebut kemenangan dari rahang kekalahan melalui akal ilahi yang lebih kuat dari Qian Renshui, tapi dia tidak bisa menunjukkan keuntungan dalam hal keterampilan. Dalam pertempuran, Tang San telah menemukan bahwa semua kemampuan roh yang dia miliki sebelum mewarisi keilahian Sagot masih dapat digunakan, dan setelah diisi dengan kekuatan Sagot, kemampuan roh ini semuanya telah menjadi kemampuan dewa Sagotnya. Setelah menambahkan kemampuan Sagot yang diwarisi,
dia sekarang memiliki kemampuan ilahi yang cukup besar. Dia masih harus membiasakan diri dengan dan melatih kemampuan Sagot, dan kemampuannya sendiri juga telah berkembang. Berdiri di sana dengan tenang, satu kemampuan demi kemampuan mulai muncul di benak Tang San. Begitu berada di level ini, dia pada dasarnya tidak perlu melatih kemampuan dalam kehidupan nyata, dia hanya perlu mensimulasikannya melalui indera ilahi untuk dapat menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini juga mengapa Qian Renshui duduk di pantai begitu lama, bukannya benar-benar melatih kemampuannya. Menatap laut dalam yang jauh, satu kemampuan demi kemampuan muncul dalam kesadaran Tang San. Tang San dengan hati-hati membiasakan diri dengan masing-masing, lalu menggabungkannya dengan efek domain Sagot dalam pertempuran sebelumnya dengan Qian Renshui. Bahkan hanya berdiri di sini, dia masih perlahan memasuki kondisi kesurupan. Tentu saja, dia selalu meninggalkan sebagian dari indera ketuhanan di sekitarnya, memperhatikan keadaan rekan-rekannya. Jika ada yang dalam bahaya, dia bisa segera bangun dari kesurupan. Seiring waktu berlalu, kehadiran 6 iblis yang dipancarkan tumbuh semakin kuat, praktis masing-masing terbungkus kabut. Keadaan seperti itu sangat berbahaya bagi para Master Roh. Menerobos batasan seseorang akan segera menempatkan mereka di ambang kehancuran. Jika tubuh mereka tidak dapat menerimanya, atau tekad mereka hancur, maka mereka akan benar-benar dihancurkan oleh energi cincin roh yang diberikan dewa. 7 penjaga pilar suci Sagot, Dou Luo, memperhatikan Shrek Seven Devils dari samping, dan mereka semua melihat keterkejutan yang mereka rasakan pada ekspresi satu sama lain. Para pemuda ini sangat mencengangkan. Tang San tidak perlu disebutkan, yang mampu berkultivasi ke peringkat 90 hanya dengan kekuatannya sendiri di usia 20-an. Bahkan jika keberuntungan adalah bagian darinya, bakatnya tak terbantahkan. Mengingat bagaimana dia lulus 8 pertama dari 9 uji coba Sagot, mana yang bukan tantangan hidup atau mati. Selain itu, bahkan sebagian besar uji coba tingkat puncak Xiao Wu dipikul olehnya. Selain itu, Tang San telah mengangkat bahkan tidak peringkat 70 kekuatan melewati peringkat 80 dalam waktu kurang dari 5 tahun, meninggalkan Pulau Sagot. Tapi Wali Dou Luo semua tahu bahwa ini membahayakan nyawanya. Satu kesalahan dan dia mungkin akan hancur. Dan pada saat itu Sagot Dou Luo Bo Saixi tidak akan memberinya bantuan apapun. Tapi selain Tang San, 6 lainnya juga mengalami tekanan yang sangat besar. Dan mereka juga menanggungnya satu persatu. Di zaman mereka, bahkan jika 7 penjaga Dou Luo juga telah mengikuti uji coba tingkat 4 hitam, pada saat itu mereka telah diperintahkan oleh Sagot Dou Luo Bo Saixi. Jika mereka dalam bahaya, dia telah membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Bagi mereka, Bo Saixi bukan hanya pendeta tinggi, dia juga guru mereka. Apalagi, saat mengikuti uji coba, mereka jauh lebih tua dari Shrek Seven Devils sekarang. Para pemuda ini, dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kearifan kolektif mereka, menerobos rintangan berat untuk meraih prestasi mereka saat ini. Melihat mereka, mereka mungkin belum berumur 30 tahun. Masa depan benua Sagot adalah milik mereka. Surga tahu berapa banyak kekuatan tingkat dewa yang mungkin muncul di antara mereka suatu hari nanti. Dengan usia mereka saat ini, itu benar-benar pencapaian yang mungkin. Saat itu, selalu duduk di sana mengamati lautan tak berujung, Tang San tiba-tiba berbalik. Dengan kabur, dia muncul di depan Oscar. Kabut di sebelah Oscar dengan tenang naik, ditarik di atas kepalanya di bawah perasaan ilahi Tang San. Di dalam kabut, Oscar tampak agak menakutkan. Kulitnya benar-benar merah, dan terutama wajahnya diambang ungu, tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah akan runtuh. Melihat keadaan Oscar, 7 wali Dou Luo terkejut. Pikiran mereka hanyalah, apakah pemuda ini mempertaruhkan nyawanya? Apa yang dia lakukan hanyalah memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Tanpa diragukan lagi, Oscar adalah salah satu dari Shrek Seven Devils dengan tubuh terlemah. Meskipun dia bisa bertarung menggunakan sosis gambar cermin, dia pada dasarnya masih seorang Master Roh tipe pendukung. Sama-sama seorang Master Roh tipe pendukung, Ning Rongrong sedikit lebih kuat darinya, mengandalkan pagoda ubin 9 harta karun yang berevolusi, roh tipe pendukung nomor 1 di dunia. Fisik Ning Rongrong masih lebih baik daripada Oscar, dan pagoda ubin 9 harta karun miliknya, memiliki karakteristik yang melindungi tuannya, dan dengan keunggulan bawaan roh, dia jauh lebih aman daripada Oscar saat menyerap cincin roh. Tang San segera merasakan Oscar di ambang kehancuran, dan muncul di hadapannya.
Meskipun Oscar biasanya adalah lelucon yang paling disukai, dan meskipun mantra rohnya benar-benar vulgar, Tang San tahu bahwa Oscar sebenarnya bangga, hanya saja dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada rekan-rekannya. Sebagai Master Roh tipe pendukung, dan bahkan Master Roh tipe makanan, untuk tidak pernah tertinggal dari yang lain dalam hal kekuatan roh, Oscar harus mengerahkan upaya 2 kali lipat dari yang lain, dan dia akan sering terus berkultivasi ketika yang lainnya beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya selama perjanjian 5 tahun yang dia buat dengan Ning Rongrong. Oscar tidak pernah membicarakannya sendiri, tetapi Tang San bisa menebak. Dalam 5 tahun itu Oscar mungkin merangkak keluar dari tumpukan mayat. Jika tidak, dia tidak akan berkembang begitu banyak. Dia hanya tidak ingin membuat Ning Rongrong khawatir, dan tidak pernah membicarakan pengalamannya. Ketika semua orang sekarang menyerap cincin roh yang diberikan dewa mereka, Oscar dapat sepenuhnya menyelesaikan proses setelah mencapai level 50.000 tahun. Sebagai Master Roh tipe makanan, mencapai judul Douluo adalah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tapi yang jelas, menilai dari hampir pingsannya, dia seperti yang lainnya yang berjuang untuk mencapai level 100.000 tahun. Tekad ini, kesombongan ini, dengan sempurna menunjukkan ego seorang pria. Tang San mengerti bahwa Oscar takut dia tidak akan cocok dengan Ning Rongrong, dia harus tampil sempurna di sekolah ubin kaca 7 harta karun dan bahkan di seluruh dunia. Dia harus mendapatkan cincin roh ke-9 100.000 tahun seperti yang lain.